berenang, ada orang yang jago manjat, ada orang yang jago berlari. Jangan paksakan orang yang jago berenang untuk jago manjat. Gak mungkin bisa. Jadi masing-masing pengetahuannya manusia itu berbeda-beda. Maka jadi seorang alim, seorang guru, seorang dosen harus melihat karakteristik daripada setiap individu muridnya. Itulah guru yang keren. Jangan memaksakan cerdas. Tugasnya manusia itu belajar, bukan pinternya. Karena kadar kemampuan orang tergantung dari otak yang dia punya. Kita diskusi di Komal ini, mau ada yang paham, nggak ada yang paham, kita tujuannya menyampaikan. Masalah ada yang lemot.com otaknya, ya nggak usah paksakan. Kecewa nanti kamu. Menikah dengan wanita, dengan siapapun, pria, kita tujuan nikah niatnya apa? Niatnya aku ingin melakukan perintah Allah. Aku ingin menjalankan syariatnya Allah. Maka ketika kamu niatnya karena Allah, clear. Tapi kalau kamu itu nikahnya karena pengen supaya nanti aku membahagiakan dia dan dia membahagiakan aku, siap-siap kecewa gitu loh. Kenapa? Bukan niatnya karena Allah, karena niatnya ingin cari bahagia. Kalau cari bahagia, maka berapa banyak pernikahan itu hancur lebur. Kalau nyari karena kecantikan dan kegantengannya, kekayaannya, kesuksesannya, berapa banyak artis, prianya artis, ganteng, tinggi, lagi naik daun, begitu juga istrinya kaya raya, dua-duanya kaya raya, artis dua-duanya, lagi naik daun dua-duanya. Tapi kalau kata Allah bubar, bubar kok. Nggak bahagia, nggak bahagia kok. Itulah keadilan Allah. Jadi keadilan Allah tidak terlihat dalam fisik dan materi. Kalaulah kebahagiaan itu ada di materi, maka Allah tidak adil. Lanjut. Iya, Bang Dika, monitor Bang Dika. Monitor. Mantap. Bang Dika di mana ini? Di luar kah atau di mana? Lagi sambil nyetir. Oh, sambil nyetir. Gak apa-apa. Santai-santai aja ya. Iya, aku Takut. aku tuh senang sambil jadi nggak bosan gitu. Iya, enggak, takutnya kita ajak ngobrol Bang Dika baru sambil nyetir, takutnya ada apa-apa kan. Jadi santai-santai. Enggak. Aman santai. Iya. Soalnya disimpan gitu handphone. Oh iya, aman. Bang Dika jarang nongol juga ya. Itu hari kan beberapa hari yang lalu masuk kan. Tapi itu hari kayaknya kursinya full ya. Itu Iya. hari ya. Kadang kalau full ya udah cari yang lain. Iya betul. Ini brother saya, teman-teman viewers yang dibawa, Bang Dika ini dari Protestan gitu. Ya, Beliau dari Protestan. Protestan ya, Katolik ya? Kalau nggak salah ingat ya. Iya Protestan. Ya kalau di dalam Komal ya seperti biasa kita berdiskusi kan, diskusi ya selayaknya seperti biasa lah gitu. Tapi kalau di luar dari diskusi, konteks diskusi ya sama, tetap brother juga gitu, tetap saudara kan gitu. Jadi yang saya sangat sayangkan ketika dalam berdiskusi itu, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya kan, kata-kata yang tidak pantas karena kapasitas dari teman-teman, termasuk kita dari teman-teman muslim nggak sesuai kan, jadi nggak sepantasnya kita mengeluarkan kata-kata yang kotor kan gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor kepada teman-teman Kristen itu sama halnya kita mengatai ciptaan Tuhan kan gitu. Betul. Benar nggak teman-teman ya? Benar. Itu karena walaupun Bang Dika Protestan dari Kristen, ya dia juga ciptaan Tuhan. Kita pun juga gitu, sama ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita mengolok-ngolok ciptaan Tuhan, ya kita berdosa lah. Jangan lupa tap layar teman-teman sambil share-sharenya ini biar cepat kita kuat ini Komalnya teman-teman. Biar Iya. viewersnya 100 lebih ya Bang. Iya betul. Kata Kak Mila biasanya karena mereka menghujat duluan. Iya betul Kak Mila. Walaupun mereka menghujat duluan bukan berarti saya sapu rata. Yang tidak menghujat pun juga saya hantam juga. Itu salah juga itu. Iya kan? Gitu. Naik host. Karena Gimana Bang? Gimana? Ya jadi karena belum tentu seseorang ini
punya kesempatan untuk pindah agama jika seseorang ini terlahir di agama tersebut. Paham nggak bang? Makanya kita harus saling Hmm, menghargai gitu. betul. Misalnya abang terlahir di Kristiani gitu kan, bisa Iya, aja abang menjadi Muslim bisa, tapi kan tidak semua orang tuh memilih untuk pindah gitu kan bang ya. Banyak hal gitu. Nah makanya kita harus saling menghargai, terus kita saling mempelajari agama kita masing-masing. Nah nanti ada apa yang kita mau diskusikan ya diskusi saja gitu ya bang ya. betul, betul, betul. Iya, betul. Selayaknya sama seperti kalau memang ada yang kurang sepakat dari statement, ya kita carikan solusinya kan gitu. Nah, kalaupun memang ketika kita membawakan dalil dan kita rasa oh dalilnya sudah mentok ini kan, ya tidak sangat tidak layak ketika kita langsung memberikan menjudge dia, kamu ini titik-titik gitu kan, itu kan nggak bagus gitu Pak. Dan itu bisa mengundang polemik, itu bisa membuat aura-aura yang positif jadi negatif gitu. Dengan tujuan kita seperti ini mengurangi teman-teman yang lain oknum itu untuk mengurangi penghujatan, tapi karena terprovokasi akhirnya bukan malah mengurangi tetapi menambahi itu. Kalau saya sih gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Ustaz Hanafi? Ikut nyimak Kak, siap Kak Faras? Sama-sama. Semua berhak yang ada di sini siap nyimak, sama. Gitu. Ya, kalau Oh tadi siap-siap maghrib dulu. Dika Siap udah Kak. menyampaikan itu udah benar. Karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Bawahu Yahudian atau Nasranian atau Majusian, nanti tergantung daripada orang tuanya. Dia terlahir dalam keadaan Kristen, terlahir dia dalam keadaan Majusi, ya, terlahir dia dalam keadaan Yahudi. Maka nanti ketika dia sudah akil balik, itulah dia berfungsi itu akal. Nah, maka pada saat itulah nanti seseorang itu ditanya pada saat dia sudah akil balik. Jadi kalau dia masih kanak-kanak, ya maka posisinya masih fitrah, ya, masih suci, masih tidak bisa dihukumi sesuatunya, gitu, ya. Jadi kalau terlahir dalam keadaan, Anda juga pasti jadi Kristen kok. Kalau Anda terlahir dalam keadaan Kristen, ya belum tentu ketika dia sudah jadi akil balik, dia udah bisa membedakan mana baik, mana yang tidak baik, mana salah, mana benar. Nah, di situ dituntut. Makanya Tuhan kasih itu kita punya akal. Nah, akal inilah yang seharusnya kita fungsikan, kan gitu. Nah, kita beruntung dan bersyukur, ya, dikasih anugerah menjadi manusia yang memiliki kesempatan untuk bisa berpikir ini, kan gitu. Dan kita dikasih sempurna seperti sekarang, nggak idiot, kan gitu. Nah, itulah salah satu kasih sayangnya Tuhan kita untuk berpikir. Nah, gitu. Jadi teman-teman, maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan kawan-kawan, dengan cara kau lahir dalam keadaan posisi sehat, walafiat, punya akal. Nah, fungsikan akal ini. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Nah, begitu teman-teman. Lanjut. Bang Dika, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ustaz Hanafi. Mungkin kalau di awal-awal ini biasanya saya mempersilahkan dari teman-teman dari Kristen itu bertanya tentang ya apa gitu kan, tentang Islam kah, atau mungkin ada yang ditanyakan dengan Bible itu sendiri, atau perihal apa gitu, bebas gitu. Baru nanti kita masuk di topik yang utama kan, dari hasil pembahasan itu akan ada muncul topik-topik yang baru gitu, nanti dikembangkan gitu Bang Dika.
Lanjut, brother. Izin bertanya, kalau misalnya di dalam Muslim itu Allah itu mengiyahkan ada Injil nggak? Ustaz Hanafi, tafadol, saya izin sholat maghrib dulu ya. Bang Dika, saya sholat maghrib dulu ya. Lanjut. Siap-siap. Iya. Di Al-Quran sudah jelas Bang, bahwa sudah diinformasikan kepada kita sebagai Muslim yang kita membaca Al-Quran, di mana Allah itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahkan membenarkan suhuf-suhuf dari para nabi-nabi, bukan hanya kitab Injil, Zabur, Taurat, ya, bahkan suhuf-suhuf dari para nabi-nabi sebelumnya membenarkan adanya itu, ya. Karena apa? Karena dari setiap para nabi ini adalah sebagai rangkaian, ya, rangkaian ajaran syariat yang memang diinformasikan kepada kami. Banyak sekali data-data dan dalil-dalil tentang mengenai masalah syariat nabi-nabi sebelumnya, dan kita diwasiatkan dari syariat-syariat sebelumnya. Ada yang sudah baik, disempurnakan, ada yang tidak. Bahkan di zaman sekarang, kalau dulu di zaman Nabi Adam ada syariatnya apa? Antara kakak adik disilang nikah boleh, satu anak kandung kan boleh, karena tidak ada posisi masa itu cuman ada Siti Hawa dan anak-anaknya saja. Nah, syariatnya itu yang menikahi anak-anaknya, sama-sama sekandung dinikahi. Nah, tapi kemari-mari syariatnya kan udah berubah. Maka disitulah di surat Asy-Syu'ara ayat 13, ayat billah bismillahirrahmanirrahim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin wa tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi Allah mensyariatkan kepadamu agama-agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, ya, dari Nabi Nuh, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, ya, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah itu memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepada Allah. Jadi bagi siapa yang dia kembali, ya, minta tolong kepada Allah untuk bisa diberikan petunjuk, maka beda kalau kita minta petunjuk nih, lagi Bang Dika jalan nih ke satu komplek nanya alamat sama sapam, maka sapam tuh juga kalau dia tahu alamatnya dikasih, oh Bang Dika lurus, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, dia lurus belok kanan, ada di sebelah kiri 3 pintu seumpama. Itu sapam. Nah, kebanyakan nih manusia lupa, kalau kamu meminta petunjuk kepada Sang Maha segala-galanya, ya, wahai yang telah menciptakan alam antariksa, wahai yang benar-benar Tuhan segala-galanya, berikan aku petunjuk. Maka Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, bukan hanya memberikan petunjuk, tapi dimampukan untuk menjalani petunjuk itu. Itu bedanya. Lanjut. Siap Bang. Jadi berarti di dalam Quran sendiri memang tercetus ya kalau bahwa adanya Injil gitu. Namun di Quran tersendiri juga betul nggak Bang? Ada juga pernyataan di dalam Quran ya Bang. Saya nggak masuk ke hadis. Ada juga pernyataan tentang Isa Al-Masih itu kan bukan Tuhan ya Bang ya. Nah, boleh diceritain nggak? Jadi kan kalau buat kami itu Injil itu sama dengan, intinya tuh di dalam Injil itu justru cerita tentang ketuhanannya Yesus gitu. Nah, namun saat di Al-Quran ada Injil, namun ada ayat juga yang menyatakan Isa Al-Masih bukan Tuhan. Nah, itu gimana sih Bang? Bagaimana perkontraannya gitu? Oh ya, kan kita sudah jelaskan ya Bang, bahwa ini udah sering kali sih kita diskusi, dan itulah yang menjadi pelajaran buat kita semuanya teman-teman, untuk lebih kembali kepada guidance, petunjuk kita sebagai Muslim. Petunjuknya ada di mana? Dia ada Al-Quran, ya. Tentu kalau dia menanyakan guidance-nya orang Muslim, petunjuknya ya dia hudal linnas, bahkan dia adalah petunjuk bagi manusia, ya, bukan hanya Muslim saja, bahkan hudal lil muttaqin juga, petunjuk untuk orang yang bertakwa juga, ya. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk ini, maka kebanyakan kita yang ngaku
Kalau bahasa kita lagi kehilangan arah, kita nanya kompas. Kan gitu. Begitulah seyogianya alam antariksa ini, semua itu yang menciptakan adalah yang maha segala-galanya. Dan tentu kalau yang maha segala-galanya menciptakan alam antariksa ini, ya pasti dia akan memberikan petunjuk itu. Ya, petunjuk itu ada di mana? Pasti ada yang namanya kitab suci. Sama persis dengan analoginya ketika kita mau bikin motor atau mobil. Maka nanti ketika motor mobil itu udah jadi, kita akan memberikan informasi, ini mobil bisa jalan sama pakai ada yang pertamax, ada yang solar, ada yang pertalite. Nanti dia kalau motor itu ada oli sampingnya, atau bahkan dia ada ganti olinya apa, kadarnya berapa, ada yang macam-macam. Nah itu ada informasi itu. Kalau nanti rusak di sini maka harus diperbaiki, yang diganti apa. Kalau bannya bocor ya ditambal, kalau bannya udah botak ya dibeliin baru. Macam-macam tuh. Nah, informasi-informasi tentang nabi-nabi juga seperti itu, Bang. Dari mulai nabi sebelumnya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, dan seterusnya, Zakaria, Yahya, dan semuanya sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, tidak ada catatan mereka semua menjadi Tuhan kecuali satu. Kenapa kok ada satu nabi ini kok dijadiin Tuhan? Berarti kan harusnya ada yang aneh di situ. Kalau memang Allah kasih kita punya akal untuk berpikir, ada apa ini? Lalu bertanyanya lagi tentang masalah akal untuk mencerna dengan baik dan benar tentang mengenai masalah akidah. Kalau kita akidah, kalau di posisi Kristen namanya konsep. Ya, konsep-konsep itu adanya pada di luar Islam. Ada konsep paganisme namanya, ya, yang dia itu Tuhan itu seperti berinkarnasi, itu namanya konsep mereka. Nah, beda kalau dalam Islam. Islam itu namanya ada akidah, dan kita kalau di pondok pesantren ada namanya akidah tul awam namanya. Nah kita biasanya Bang Dika buka Komal biasanya hari Minggu pagi jam 7 itu kita tanwir zalam, kita ngebahas tentang masalah akidatul awam itu, dan itulah yang selalu kita kaji bersama-sama supaya kita ini belajar dengan baik dan benar. Nah, dalam hal akidatul awam sampai ceritanya para Nabi Musa, Isa termasuk nabi-nabi sebelumnya, dia terlahir sama ceritanya, persis sama. Ya, hanya perbedaan nama bahasa yang ada di kitab Injil ini. Siapa itu? Yesus. Kita ini Isa, dulu masih namanya Isa Al-Masih, maka berapa banyak sejarah-sejarah dulunya itu bukan Yesus, tapi siapa? Gerejanya namanya Isa Al-Masih, gereja nama Isa, dan terjadi sesuatu pergolakan berubah jadi namanya, walaupun memang masih ada itu sejarah sebelumnya, nggak bisa dibohongi sejarah itu dengan oknum yang sama persis. Kan itu yang harusnya kalau kita gunakan akal pikiran kita untuk belajar dari sejarah. Ada apa ini? Gitu loh. Ketika dibilang bahwa nanti ada nabi setelahnya, nubuatnya ada nggak di Bible itu diceritakan nubuat setelah Nabi Isa? Semua data-datanya ada. Tentang mengenai masalah nabi yang nantinya dia nggak bisa baca dan tulis. Ya, kalau ini kalau umpama nanti bahasanya kembali sejarahnya, gimana Nabi Isa? Ya ada. Bagaimana mungkin seorang nabi yang cuman hanya berapa hari terus tiba-tiba ada syariat yang pastinya terpenggal-penggal, syariatnya nggak sempurna. Ya, maka disitulah teman-teman terjadi yang namanya di Yesaya 29, 10 ayat 12 disebutkan apa? Kita selalu di-framing, nabimu tuh nggak bisa baca dan tulis, bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang nabi? Nah, padahal di Yesaya Biblenya dijelaskan. Yesaya 29, 10, 12, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para pelihat telah ditudungnya, maka bagimu penglihatan dari semuanya. Ini seperti isi sebuah kitab yang termatrai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca. Karena Nabi Isa itu terlatih, Nabi Isa itu terlatih, dia memang udah bisa. Di situ adalah budayanya baca dan tulis sudah ada di sana. Beda dengan di Arab. Di Arab itu nggak ada budaya baca dan tulis karena modalnya di sana itu syair namanya. Ya, maka kalau di sana ada baca tulis dan mampu, berarti ada yang aneh tuh. Ya, begitu juga seperti kita sekarang ngajar nih. Kalau dulu kiai-kiai ulama dulu dia ngajar, ilmunya kitabnya udah ada di otaknya, udah hafal.
Kalau sekarang para dosen, para rektor, para ustadz itu ada di laptop, mati lampu, gelagapan dia karena nggak hafal. Ya, nggak hafal. Zaman dulu ada laptop aneh. Dianggapnya nggak tahu apa-apa karena dia nggak hafal. Ulama-ulama kiai dulu menerangkan sesuatu, mereka ada di otaknya, sudah ada di hatinya. Kitab itu ada di pergerakannya. Gitu loh. Ada saat dia menjalani sesuatu, ya disitulah dia menjalankan perintah Allah dan Rasul sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia mengerti dalil-dalil itu kehidupan sehari-harinya. Hafal. Ulama, kiai, ustadz, dosen sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi itu ulama, kiai, ustadz sekarang itu ya harus ada di laptop. Kalau laptopnya mati dia nggak bisa nerangin lagi. Karena ilmunya ada di laptop, bukan cara dengan menghafal. Begitulah di zaman Rasulullah SAW budaya syair itu luar biasa. Maka di sini di Yesaya 29, 10, 12 diterangkan. Nah, ketika ada seorang manusia yang memang dia bisa baca, tiba-tiba disuruh bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termatrai. Karena dia termatrai untuk siapa? Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan bacalah, baik bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ada nubuatnya. Nah, kisah-kisah para nabi sampai nabi pertama dan sampai nabi terakhir, semuanya ada sejarah yang saling mengikat dan saling terisi dan saling mengumplitkan, saling mengisi. Ya, begitulah seharusnya agama yang namanya agama samawi. Dan agama samawi itu seperti itu, teman-teman. Yang saya selalu katakan, agama-agama dari dulu itu semuanya para muslim itu. Dari Adam itu muslim. Apa arti muslim? Manusianya berserah diri kepada Tuhan yang maha segala-galanya. Apapun nama Tuhan di zaman-zaman sebelumnya, rangkaian nama-nama, ada yang namanya apalah nama mereka gitu loh. Nah, ketika sampai kepada kita informasi tentang Allah, karena itu saya selalu katakan, Islam itu agama wahyu, ini agama yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad. Karena dia satu rangkaian yang pasti terikat. Karena itu kebenaran yang terkandung di dalamnya itu bersifat mutlak, tidak bisa diragukan, dalam arti tidak dapat diragukan sedikit pun dan dapat diterapkan sepanjang zaman. Bahkan untuk membuktikan secara akademis bahwa Islam adalah agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung dari Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran kitab suci itu sendiri, surat Al-Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ya, karena sudah di akhir zaman, sudah ditutup, gitu loh. Lalu di surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu nama agama saja, ya, yang turun langsung diberi nama dari Tuhannya. Begitupun sementara nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari satu agama juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang diberi oleh orang yang meyakini sebagai Tuhan. Nah, bandingkan dengan agama yang nama agama serta Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri, kan jadi masalah. Itu kalau kita mau merenung secara akademis, secara data, dan digunakan ini untuk akal yang mau berpikir. Ya, di surat At-Taha dijelaskan, qul innani Allah, katakan aku Allah. Karena di kitab sucinya ada. Bandingkan dengan agama sebelah yang nama agama dan nama Tuhannya yang beri nama manusia, bukan Tuhan, bukan informasi dari kitab suci. Begitu abangku. Lanjut. Oh iya abang, jadi aku tuh maksudnya poinnya gini bang. Jadi di Al-Quran itu kan mengiyakan adanya Injil, Taurat. Saya ke itu dulu ya, nggak ke Jabur dulu kak, ke Injil, ke Taurat gitu. Nah lalu di dalam Injil tersebut memang isinya Injil itu ketuhanan Yesus, itu maksud aku tuh. Lalu di ayat Al-Quran selanjutnya, kalau Allah itu tidak mengiyahkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Lalu ada juga di ayat selanjutnya
ada tertulis kalau misalnya umat Nasrani itu menyembah Bapa, Anak, dan Maria. Benar nggak ada tulisan seperti itu? Namun di dalam kami itu sebenarnya nggak ada penyembahan ke Maria. Di Injil pun tidak ada, di dalam Injilnya. Nah yang aku bingung, kenapa ada tulisan di Al-Quran penuhanan ke Maria, sedangkan di kami tidak ada gitu. Apakah Al-Quran ada sedikit kesalahannya atau gimana? Karena saya mau menitik beratkan tentang Injilnya. Jadi dua nih pertanyaan aku, Pak. Yang pertama adalah Tuhan mengiyakan ada Injil, namun isi Injil itu yang berisi ketuhanan tentang Yesus itu dibantah juga bahwa Isa Al-Masih bukan Tuhan. Lalu masuk ke ketuhanan yang tiga, ada dua kalimat sebenarnya. Di Al-Quran itu tulisannya adalah satu di antara tiga. Nah di kami itu bukan satu di antara tiga, tetapi ketiga itu adalah satu di kami ya. Bahkan di dalam Injil tersebut seperti itu. Lalu tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah di Al-Quran sendiri Bapa, Anak, dan Maria. Nah maksud aku Pak, apakah ada ketidaksinkronan keyakinan Allah kepada, maksudnya Allah tuh menilai Kristiani itu menurut aku ada sedikit kurang tepat gitu. Nah menurut Bapak gimana? Satu, bahwa kami di Al-Quran tidak sah keimanan Islam kalau tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan kitab-kitab suci yang sebelumnya sudah banyak yang diubah. Kitab suci Al-Quran yang menginformasikan itu. Maka kalau dia adalah kitab Taurat, Zabur, atau Injil yang lagi kita bahas, maka pertanyaannya, yang disebut Injil dahulu sudah dirubah, maka sekarang namanya adalah Bible. Ya, dan itu yang perlu ditekankan dahulu, Abang Dika. Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa yang akan kita bahas sesuai dengan kitab-kitab suci dari setiap umat. Apakah ada kesamaan? Maka kita belajar secara akademis, akal kita supaya nyambung. Supremasi salah satu agama, kekuasaan tertinggi, upaya menegakkan hukum dan menerapkan hukum pada posisi tertinggi, itu namanya supremasi salah satu agama namanya. Apakah semua agama sama? Kita teliti secara akademis. Yang kita diberi sama Allah kepandaian, kecakapan, belajar, nuntut ilmu, maka kita cari tahu di situ. Kebohongan besar kalau semua agama sama. Ada kesamaan, tapi mereka semua tidak sama. Ada perbedaan, lebih banyak lagi perbedaannya. Lalu mari kita setuju bahwa satu kitab agama itu harus 100% benar. Baik Wedanya, Hindu, Budanya, baik ide Bible-nya harus 100% firman Tuhan. Termasuk Al-Quran harus 100% firman Tuhan. Kita harus sepakat di situ, harus setuju. Lalu kita belajar yang namanya apa yang sama di antara kitab ini. Semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Lawannya Esa adalah tidak Esa. Maka ketika ada Tuhan yang Esa lalu berubah jadi tidak Esa, ketika kita bilang Tuhan Maha Kuasa lalu berubah menjadi Tuhan tidak Maha Kuasa, gugur dia jadi Tuhannya. Itu aja sih kalau otak kita nyambung tuh. Contoh Bible, di mana kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Yesus ditanya apakah perintah yang utama? Gospel Markus 12:29. Di kitab Hindunya Uspanisud disebutkan Cagyanoba, Uspanisud bab 6 seksi 2 ayat 1, kutipan Sang Sakerta yang katanya apa? Tuhan itu satu tanpa kedua. Jadi Tuhan adalah satu tanpa kedua, Bang. Lalu nanti ada lagi di Swetaswara Uspanisud bab 6 ayat 9. Bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Sama di sini. Kesamaannya ada. Lalu Swetaswara Uspanisubnya bab 4 ayat 19 dikatakan di situ Natasha prima asti. Artinya apa? Baginya tidak ada gambarannya. Tuhan nggak bisa digambar. Semua kitab-kitab di situ sama. Di mana kita tahu di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia adalah sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Sama di sini ternyata ada.
Lalu nanti ketika bagaimana cara mengetahuinya disaringlah segala sesuatu itu disaring. Bagaimana cara menyaringnya? Akal, secara pengetahuan, secara data, bagi semua yang ngaku kitab suci, lalu dibandingkan di situ mana di sini ada yang salah. Ketika ada kitab suci dengan kitab suci yang lainnya berbenturan, maka disitulah gugur kitab suci ini. Berarti sudah banyak ada tangan-tangan yang merubahnya. Kalau mau bukti, mana ada? Ditantang sama Al-Quran. Silahkan. Apa kata An-Nisa-nya Allah dalam surat An-Nisa ayat 82-nya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Beda dengan kitab yang lainnya. Di situ nanti Tuhan ada gambarnya, umatnya bikin ada gambar, ada patung, ada yang berbentuk. Lalu bagaimana dengan di data-data yang Bible-nya? Banyak pertentangannya juga. Yesaya 43:10 mengatakan supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada. Lalu Yesaya 40:18-nya apa? Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Pertentangan di situ. Semua ayat di atas ini merupakan bukti bahwa tidak ada yang namanya manusia ini Tuhan dia bisa jadi benda, Tuhan bisa jadi sama dengan makhluknya. Nah, kalau dalam akidah kita sebagai muslim, untuk mengedukasi teman-teman yang di bawah dan semua yang di atas termasuk saya, ketika ada keliruan silahkan dikoreksi. Kita ada sifat yang namanya nafsiyah, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Laisa kamitsli syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di dalamnya. Maka di situ ketika ada teman-teman yang Kristen, Buddha, Hindu, ateis, agnostik bertanya, Muhammad Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Kalau memang Tuhan itu ada, di mana tempatnya? Kalau Tuhan itu memang ada, seperti apa rupanya? Kita jelaskan dengan tepat dan gamblang. Saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Segamblang dan segampang itu kita menjelaskannya, Bang. Nggak perlu pakai ruwet dan mumet.